teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi School Channel khusus apoteker dan asisten apoteker. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perhitungan tetesan infus. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk perhitungan jumlah tetesan infus. Jadi ini kita materinya singkat-singkat aja ya. Kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan atau misal di video ini ada yang kurang, teman-teman silakan komen di bawah ya. Jadi untuk langkah-langkah perhitungan yang pertama itu kita tentukan dulu volume cairan yang akan diberikan. Biasanya sih sudah tercantum ya di resepnya. Kemudian yang kedua tentukan waktu pemberian cairan. Biasanya juga sudah ditentukan sih sama dokter atau perawatnya, itu penggunaannya untuk berapa jam, 4 jam, 6 jam kayak gitu. Kemudian kita cari faktor tetesan. Faktor tetesan itu biasanya tertera pada kemasan infus, jadi termaksud tergantung ya infus apa yang diberikan ke pasiennya. Nah, kemudian nanti kita menggunakan rumus-rumus untuk perhitungannya. Nah, sebelumnya perhitungan tetesan infus ini digunakan untuk memastikan bahwa cairan atau obat yang diberikan dalam jumlah yang tepat sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan oleh pasien. Dalam menghitung tetesan infus, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, seperti volume cairan yang harus diberikan, waktu yang dibutuhkan, dan faktor tetesan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan, misalnya tinggi atau rendahnya posisi botol cairan, ini jelas ya. Kemudian ukuran jarum atau kateter infus. Semakin besar diameter kateter atau jarum, semakin banyak cairan yang dapat mengalir. Nah, untuk ukuran jarum ini ada dua faktor mikro sama makro ya, kita bahas. Kemudian jenis cairan yang lebih kental atau yang encer mungkin membutuhkan perhitungan yang lebih presisi atau alat khusus. Nah, jadi faktor tetes makro dan mikro merujuk pada ukuran tetesan cairan yang dihasilkan oleh set infus, dan ini sangat mempengaruhi kecepatan infus yang dapat kita hitung. Di perbedaan utamanya terletak pada jumlah tetesan per mililiter atau GTT per mili, GTT per mili, yang dihasilkan oleh set infus tersebut ya. Nah, ada faktor tetes makro atau makro drop. Faktor tetes makro adalah set infus yang menghasilkan tetesan yang lebih besar dengan jumlah tetesan per mililiter yang lebih sedikit. Biasanya digunakan untuk pemberian cairan dalam jumlah banyak atau untuk infus dengan waktu pemberian yang relatif lebih cepat. Contoh faktor tetes makro misalnya 10 tetesan per mililiter, artinya setiap 1 mili cairan yang mengalir akan menghasilkan 10 tetes. Jadi tetesannya tuh lebih besar ya yang keluar. Kemudian ada 15 tetesan per mililiter, 20 tetesan per mililiter. Nah, kemudian yang kedua itu faktor tetes mikro atau mikro drop. Ini tuh set infus yang menghasilkan tetesannya lebih kecil dengan jumlah tetesan per mililiternya lebih banyak. Jadi digunakan untuk pemberian cairan dalam jumlah yang lebih kecil atau ketika diperlukan pengaturan aliran infus yang lebih lambat dan lebih presisi. Biasanya digunakan dalam pengobatan yang memerlukan kecepatan infus yang lebih rendah dan lebih akurat. Contohnya misalnya 60 GTT per mili, artinya setiap 1 mili cairan yang mengalir akan menghasilkan 60 tetes. 50 GTT per mili, setiap 1 mili cairan menghasilkan 50 tetes. Nah, berikut perbedaan utama ya untuk
faktor makro dan mikro. Kapan menggunakan faktor mikro atau faktor makro? Jadi faktor tetes makro lebih sering digunakan untuk infus dengan volume besar atau kecepatan cepat seperti cairan hidrasi umum. Faktor tetes mikro digunakan untuk infus yang memerlukan aliran yang lebih lambat dan lebih terkontrol seperti pada obat-obatan yang diberikan dengan dosis kecil atau sangat presisi. Jadi untuk penggunaan sediaan yang menggunakan tetes makro dan mikro itu berbeda ya. Jadi tetes makro digunakan untuk infus yang membutuhkan volume besar atau kecepatan pemberian cairan yang relatif cepat. Di misalnya larutan kristaloid atau NaCl atau RL digunakan untuk hidrasi atau penggantian cairan tubuh yang hilang dalam jumlah besar. Kemudian ada larutan glukosa, misalnya glukosa 5% atau biasanya kita sebutnya dextrose ya. Digunakan untuk pasien yang membutuhkan energi cepat atau penggantian cairan. Kemudian ada cairan elektrolit, NaCl 0,45, 0,25 atau RL. Kemudian ada transfusi darah atau plasma. Sedangkan sediaan yang menggunakan tetes mikro itu pemberian cairannya lebih lambat atau lebih presisi. Biasanya untuk obat-obat intravenas seperti antibiotik, kemoterapi, atau obat-obat lain yang harus diberikan dalam dosis yang sangat terkontrol. Kemudian ada juga pemberian cairan parenteral total atau TPN atau cairan nutrisi intravena. Kemudian obat yang memiliki potensi efek samping tinggi jika diberikan terlalu cepat. Oke, next berikut adalah rumus perhitungan tetesan infus, di mana kita sudah mengetahui volume cairannya, faktor tetesan berdasarkan sediaannya ya, kemudian berapa lama waktu pemberiannya. Berikut adalah contoh perhitungan. Misalnya seorang pasien memerlukan 500 ml cairan yang harus diberikan dalam waktu 4 jam dan faktor tetesannya adalah 15 GTT per mili. Maka perhitungannya sebagai berikut. Diketahui volume cairan 500 ml. Waktunya itu 4 jam atau 240 menit. Jadi kalau misalnya satuannya jam, kita harus ubah dia ke menit ya. Kemudian faktor tetesan 15 GTT per mili. Nah, tadi kita menggunakan rumus yang pertama. Jadi itu tetesan per menit sama dengan 500 mili per 240 menit dikali dengan faktor tetesan 15 GTT per 5 mili ya. Hasilnya itu didapatkan 3,125 GTT per menit. Jadi infus yang harus diberikan dengan kecepatan sekitar 3 tetes per menit jika waktu yang dibutuhkan 4 jam ya untuk menghabiskan sebanyak 500 mili. Orang pasien diberikan cairan infus sebanyak 1000 mili dengan jenis cairan NaCl 0,9%. Cairan tersebut harus diberikan dalam waktu 8 jam. Faktor tetesannya itu 20 GTT per mili. Pertanyaannya, berapa tetes yang harus diberikan per menit dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menginfus 100 mili dengan kecepatan 30 tetes per menit? Jawabannya tulis di komentar ya. Nah, untuk menghitung waktu lama pemberian, teman-teman bisa menggunakan rumus ini ya. Waktu dalam menit sama dengan volume cairan mili kali faktor tetesannya dibagi dengan kecepatan infus. Contoh soalnya, seorang pasien diberikan cairan infus sebanyak 1000 mili dan harus diberikan dengan kecepatan infus 25 tetes per menit. Faktor tetesan yang digunakan adalah 20 GTT per mili
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan infus tersebut? A. 13 jam 20 menit, B. 8.000 menit, C. 12 jam 15 menit, D. 13 jam 15 menit, atau E. 400 menit. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasan kita kali ini tentang kecepatan tetesan infus. Selanjutnya kita bahas apa lagi ya?